Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Elisa Ramadina dan rekan saya Sartika Awalia akan mempresentasikan tentang metode membaca dan menulis permulaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca dan menulis permulaan atau biasa kita sebut dengan MPP. Pembelajaran membaca permulaan biasanya diberikan di kelas rendah, kelas 1, dan kelas 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar. Pembelajaran membaca permulaan sangat tepat digunakan sebagai sarana untuk membimbing anak menjadi pembaca mandiri. Melalui pembelajaran membaca, guru dapat menjadikan barang cetak atau barang mati menjadi barang yang hidup. Melalui kegiatan membaca permulaan, guru dapat memberikan contoh membaca dengan kecepatan, irama, dan suara yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis membaca permulaan. Pada umumnya, siswa yang duduk di kelas rendah atau di kelas 1 dan kelas 2, proses membaca yang dilakukannya menurut Depdiknas ketika mengimplementasikan media yang digunakan adalah yang pertama, membaca klasikal, yaitu membaca yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelas. Yang kedua, membaca berkelompok, yaitu membaca yang dilakukan oleh sekelompok siswa dalam satu kelas. Yang ketiga, membaca perorangan, yaitu membaca yang dilakukan secara individu. Membaca perorangan diperlukan keberanian siswa dan mudah dikontrol oleh guru. Biasanya dilaksanakan untuk mengadakan penilaian. Selanjutnya, ada menulis permulaan. Di sini ada pengertian menulis permulaan. Menurut Iskandar Darwis, berpendapat aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis adalah suatu kemampuan menuangkan pikiran atau gagasan dengan tulisan. Terdapat dua jenis penulisan. Yang pertama, menulis permulaan, dan yang kedua, menulis lanjutan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Elisa. Kemudian itu ada mekanisme penulisan. Nah, mekanisme penulisan ini dibagi menjadi 4 pokok utama. Yang pertama itu ada sikap duduk yang baik dalam menulis. Terus yang kedua ada cara memegang pensil atau alat tulis. Yang ketiga itu melemaskan tangan dengan cara menulis di udara. Dan yang keempat ada menulis huruf lepas di punggung teman. Itu ada metode SAS untuk menulis permulaan. Nah, metode SAS ini diproses atau dianalisis menjadi 3, yaitu ada kalimat menjadi kata-kata, kemudian kata menjadi suku kata, terus yang ketiga suku kata menjadi huruf per huruf. Ada langkah-langkah metode SAS dalam pembelajaran menulis. Yang pertama itu ada guru menuliskan sebuah kalimat sederhana, kemudian siswa mengikuti. Yang kedua itu ada kalimat tersebut dipisah-pisah, siswa menyalin kata-kata. Kemudian ada kata-kata dalam kalimat itu diuraikan setelah dibaca. Siswa menyalin suku-suku kata yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat itu suku-suku kata itu diuraikan lagi atas huruf-huruf dan siswa menyalin seperti yang dilakukan guru. Kemudian setelah guru memberikan penjelasan lebih lanjut, huruf-huruf itu dirangkaikan lagi menjadi suku kata lainnya. Kemudian setelah semua siswa selesai, guru menguraikan suku-suku menjadi kata, murid menyalin. Kemudian yang terakhir itu ada kata-kata tersebut dirangkaikan lagi sehingga menjadi kalimat seperti semula. Ya, sekian presentasi dari saya dan Elisa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in a Benz.